Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Rohmah Hidayati, biasa dipanggil dengan Usroh. Nah, Usroh itu singkatan dari Ustadzah Rohmah Hidayati. Di sini saya akan memberikan materi dari pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 khususnya dengan tema Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah dalam bahasa Arab yaitu ikhwatun, yang artinya ikatan, persaudaraan, dan cinta. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, sekarang kita menuju ke ukhuwah Islamiyah yang maknanya adalah ikatan persaudaraan antar muslim dalam satu keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian faedah ukhuwah. Apa sih faedahnya? Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama, mendapatkan lezatnya iman. Yang kedua, Allah melindungi dari kengerian hari kiamat. Dan yang ketiga, melahirkan akhlak mulia. Kemudian yang keempat, memperkokoh kekuatan kaum muslim. Kemudian kita akan bahas tentang syarat-syarat ukhuwah. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama dilandasi dengan keikhlasan, yang kedua diiringi dengan iman dan takwa, dan yang ketiga dijalankan sesuai bimbingan Islam. Selanjutnya kita bahas kiat-kiat dalam merajut ukhuwah. Kiatnya adalah 1. Sholat berjamaah di masjid, 2. Menebarkan salam, 3. Mengamalkan hadis tentang hak seorang muslim, dan keempat, membantu meringankan beban saudaranya. Selanjutnya yang kelima, saling memaafkan, yang keenam, menjauhi perbuatan maksiat, dan yang ketujuh, saling mendoakan dalam kebaikan. Ya, oke, kita lanjutkan dengan materi hari ini. Kelanjutan dari ukhuwah yaitu tentang mujahadah an-nafs dan juga husnudzon. Mujahadah an-nafs yaitu dari dua kata. Mujahadah secara bahasa yaitu bersungguh-sungguh, dan an-nafs artinya jiwa atau nafsu. Mujahadah an-nafs artinya menahan diri secara sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu sehingga tidak melakukan perbuatan tercela dan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Dalam Al-Quran, nafsu terbagi menjadi 3, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Nafsu amarah, nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Nafsu lawamah, nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Dan nafsu mutmainnah adalah nafsu yang tenang. Manfaat dari mujahadah an-nafs yaitu dicintai Allah, hatinya tenang, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, diberi kemudahan oleh Allah, dan dijauhkan dari sifat tercela. Selanjutnya setelah mujahadah ada husnudzon. Husnudzon dibagi menjadi 2 kata juga, hasan dan don. Hasan artinya baik, don itu prasangka, sehingga husnudzon artinya berprasangka baik. Secara istilah, husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan husnudzon adalah suudzon.
Dalam ilmu akhlak, husnudzon dikelompokkan menjadi 3, yaitu husnudzon kepada Allah, artinya berbaik sangka kepada Allah atas apapun yang dihadapi dan dialami dalam kehidupan. Yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri, yaitu senantiasa berpositif thinking terhadap diri sendiri, dan husnudzon kepada orang lain, yang mana kita harus senantiasa berprasangka yang baik terhadap orang lain dan tidak bermaksud jahat. Apa sih manfaat dari husnudzon? Manfaatnya ada, otomatis kita akan menjadi tenang hidupnya, kemudian yakin terhadap hikmah dan dibalik segala cobaan, membentuk pribadi yang tangguh, menjadikan kreatif dan tidak putus asa, sehingga terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dalil dalam Al-Quran untuk dalil tentang mujahadah an-nafs, yaitu ada di Quran surat Al-Anfal ayat 72. Ya, kemudian untuk husnudzon ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Anfal menjelaskan tentang makna bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, jihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu larangan untuk menjauhi atau Allah memerintahkan untuk menjauhi kebanyakan husnudzon atau berprasangka buruk, ya, dan juga menggunjing ataupun mencari-cari keburukan orang. Nah, anak-anak, untuk tugasnya kalian bisa download di channel Ummu Kifna. Jangan lupa ya. Demikianlah materi tentang ukhuwah Islamiyah. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sampai jumpa kembali di video materi selanjutnya. Janganlah berputus asa dalam menuntut ilmu, dan tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.